Oke, selamat pagi ya Lur. Nah, ini adalah alat simulator ECM yang barusan mateng kita buat ya. Ada yang minta, Mas nih kayak tutorial tolong di landscape videonya mosok ngadeg guys. Oh ya, oke lah pokoknya kayak gitu guys. Nah, ini cara kerjanya kayak mana Lur? Jadi yang ini power hijau ini powernya ya. Jadi kalau ada sumber listrik masuk ke sini, entah dari adapter 12 volt, saya pakai adapter 12 volt ini, entah dari aki atau dari USB 12 volt, itu power on-nya harus nyala. Kalau nggak nyala, berarti modul ini tidak mendapat tegangan 12 volt. Gitu. Terus modul ini tuh kerjanya untuk apa sih Lur? Jadi ini tugasnya untuk mensimulasikan kalau seandainya ECM itu masih hidup atau mati. Bisa. Untuk servis ECU juga bisa. Terus di sini kayak apa Mas? Ya sini gak sama bongkar Lur. Nah, mau tuku sini segini. Ya ada prosesor, ada relay, ada switch. Ya, kayak gitu isinya. Ya. Jadi alatnya sangat sederhana. Cara kerjanya gimana? Cara penggunaannya. Jadi kalau powernya harus masuk kayak gini, ini kan nyala. Ini kalau seandainya tak lepas, nah, tuh mati. Jadi itu adalah power unitnya. Jadi colok di sini. Ya, di sini ada coloknya. Ya, bentar ya, repot ya dewa ya. Nah, nih, ya, tak offin dulu. Jadi status pertama itu saat kita engine-nya belum nyala, itu simulasinya kan kalau kontak on jebret, full pump itu akan nyala. Nah ini full pump loh. Ini full pump, ini kuning coil, yang biru ini injektor. Mas gak dikasih stiker, stiker itu desain gawe nih ngeprint ku biaya kabeh lur. Jadi gawe murah ae. Didesain pokoknya semurah mungkin daripada beli yang mahal-mahal gak kebeli-beli. Nanti tempelin sendirilah, kasih tulisan apa sini, stiker apa blasing. Ya. Jadi kita males memang nggak dikasih stiker. Ya nanti tak kasih stiker lah, gampang. Produksi berikutnya kasih stiker tapi harganya lebih mahal. Kalau udah kasih stikernya tak kasih harga lebih mahal. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya yang pertama ini mensimulasikan seolah-olah mesin itu nyala gitu ya. Alat ini nih. Jadi nanti injektor jalan, coil jalan, kemudian TPS, kemudian ini ECT ya, bisa di adjust. Terus cara kerjanya kayak mana? Untuk mendiagnosa apakah ECU itu mati atau enggak. Jadi langkah yang pertama, ini matikan dulu. Off ya. Ini ibarat ini kontak. Ini kontak on off. Jadi kita kontak on, jebret. Nah, full pump nyala beberapa detik terus mati. Kalau full pumpnya gak mati, itu berarti driver yang di sini. Driver injektor itu injektor. Driver full pump itu macam-macam, ya. Nah, ini tukang servis ECU pasti tahu, ada yang NL, ada yang F, ya, seri-serinya macam-macam lah. Ya, jadi drivernya itu short. Kalau yang ini, sekali lagi kita coba ya. Nah, ini full pump nyala, harusnya mati. Kalau mesin masih mati, ya, ECU yang normal itu dia nyala sebentar terus mati. Terus nanti kalau seandainya kita on kan motornya, ya, engine-nya kita engkol, jebret gitu, dia akan nyala. Coil jalan, injektor jalan. Ya. Jorono iki apa? Ini untuk RPM. RPM yang menggantikan seolah-olah motor itu akan running di 600 sampai 2500 RPM pakai ini potensionya. Terus ini potensio ini kalau diputar nanti di scanner kebacanya voltasenya TPS akan naik turun derajatnya. Nah ini suhu mesin. Jadi kita ngecek ECU nanti bisa pakai scanner, bisa. Ini tak kasih soketnya di sini, di AC-nya di sini. Berarti modulnya bisa dipakai remap Mas, bisa. Tinggal colok ke sini. Nanti soket remapnya di sini. Mau pesen alat remap juga kita layani. Ada yang pakai itu Analis Pro, ada. Mau pakai yang lama itu ya ada Basing wis. Kalau aku rekomendasi yang paling murah bisa remap segalanya ya Analis itu adalah wis. Ya, terlepas dari itu bukan punya saya, kontennya adalah apa yang saya produksi ini. Ya. Jadi alat ini modul ECU untuk ngecek ECU itu normal atau enggak. Kita ulangi ya. Nih. Ini kontak on, nyala sebentar kemudian mati. Berarti jalur di area full pump ini itu normal. Ya, kemudian switch yang kedua ini adalah standar samping.
Jadi on off standar samping. Ya. Kemudian indikator, ini 3 indikator, full pump, coil, injektor. Ini untuk kontrol RPM. Kemudian ada tombol lagi di samping. Ini untuk on off engine. Nah, ini kan statusnya misalnya kontak udah on, kemudian standar sampingnya belum di on kan. Ya, standar samping diangkat. Terus mesinnya kita engkol, jebret. Nah, nyala. Kalau sudah injektornya nyala, koilnya nyala, nah itu berarti normal. Kok sampean baru kontak on begini, misalnya kontak on, koilnya full pump nyala, koilnya nyala, wis positif jebol itu driver koil ya. Yang mana? Ya 400 ZB yang di sini ya. Nah, tuh. Enggak tak kasih tahu lah, nanti malah dandan sendiri tukang servis CCU nggak laku. Ya. Jadi seperti ini sudah kerja artinya. Kalau standar sampingnya kita buka ya kayak gini. Ya, ini standar sampingnya kayak gini. Ini tak buka kayak ini. Tuh, mati. Tapi full pump masih nyala. Itu berarti memang full pump itu menyala terus ya. Full pump itu nyala terus, tidak mati selama engine-nya nyala. Nah, mati kalau engine-nya itu mati. Full pump itu. Itu ya, cara memahami kinerja ECU ya kayak gitu ya, lur ya. Jadi kalau engine-nya nyala, dia full pump itu pasti akan nyala, terlepas dari koilnya itu nyala atau enggak. Kalau model K25, K46 itu harus switch standar sampingnya ini di-on kan. Tapi kalau model K41, K03 dia kan nggak ada sensor standar sampingnya. Jadi nggak perlu diceklekin sensornya ini. Ya. Nah, terus blur. Nah, yang ini RPM. Ya, RPM. Cara mudah memahaminya kayak gitu, fungsi konsolnya kayak gitu. Kalau kita matiin mesinnya, mati semua. Cakul yang di sini ya. Nah, ini kita nyalain, jadi akan nyala. Kalau standar sampingnya kita on kan, ya full pumpnya aja yang nyala. Kalau alatnya kita matikan, kontaknya matikan, ya mati semua. Itu ya, cara kerjanya kayak gitu. Jadi nanti bisa tanya-tanya di WA. Nanti di sini soket colok ke scannernya. Nih, coloknya scannernya kayak gini. Ya. Ribet ya kan. Bisa tak beli anu lah. Seten. Nah, itu ya. Soketnya ada terpasang. Soketnya di bawahnya sini. Kalau tak kontak on, soketnya nyala, ya kan sesuai kayak engine on. Nah, nanti dia akan nyala, tuh nyala. Kalau standar sampingnya kita buka, tuh RPM-nya akan terbaca, tuh. Ya, misalnya RPM tak naikkan, ya naik. Kayak gitu ya, cara kerjanya simple, mudah, hemat. Mati kan? Mati semua. Ini kontaknya. Tuh. Oke, ya. Terima kasih. Kayak gitu aja lah.